Baik, kita lanjutkan ke Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI, yang juga deklarator. Silakan Pak Gatot untuk pertanyaannya sama dengan Ibu tadi, bahwa ini konsep ini kenapa lahir, tujuannya apa, mau kemana. Terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak kita semuanya bersyukur karena Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa baru saja kemarin kita memperingati 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, suatu anugerah yang luar biasa. Dan tagline tadi saya sependapat dengan Kang EF tadi, bahwa Indonesia maju itu memang kita harus optimis. Kita tidak tahu latar belakangnya apa. Mungkin mengharapkan lebih maju dari yang sekarang ini. Saya pikir itu bagus-bagus saja gitu. Banyak orang bertanya, tadi saya ditanya oleh Anggi tadi, Tebiwan, kenapa dari 2017 saya diam, tiba-tiba saya muncul. Itu adalah hasil perundungan saya, Bung Karni, bahwa saya telah diberikan kenikmatan yang luar biasa, alhamdulillah. Sebagai seorang berkarya di TNI, saya sampai puncak, Panglima TNI, pangkat jenderal penuh. Sebagai seorang laki-laki saya menikah, punya anak saya dua-duanya sudah S2, dan sudah menikah, punya karya sendiri, tidak di bawah bayang-bayang orang tuanya, dan sudah punya cucu, laki dan perempuan lengkap. Maka saya bertanya, begitu nikmat besar, apa yang belum saya lakukan? Saya terkejut begitu ada undang-undang HIP. Haluan ideologi negara ini yang membuat saya terkejut. Terkejutnya begini, Bung Karni, bahwa saya 38 tahun yang lalu saya pernah bersumpah. Ini sumpahnya, demi Allah saya bersumpah akan selalu setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang mendasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa seorang prajurit, bukan pangkatnya tapi pribadi, sehingga sumpah itu setelah saya purnawirawan ternyata saya masih terikat sumpah itu. Sampai kapan? Sampai saya diupacarakan dengan tembakan salvo ke atas. Itulah mengapa demikian, karena kemarin itu dalam peringatan kemerdekaan kita belum menjadi negara 72 tahun yang lalu. Yang menyatakan kami bangsa Indonesia. Berarti rakyat Indonesia yang menyatakan merdeka. Karena belum ada negara itu. Karena persyaratan negara adalah ada rakyat, ada pemerintahan, ada wilayah dan pengakuan. Maka di dalam Undang-Undang Dasar 45 dan pembukaannya itulah mengatakan bahwa dasar negara itu ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Pancasila itu. Jadi kalau itu dirubah, maka Indonesia ini berubah. Maka saya harus bangkit. Sebagai pertanggungjawaban nanti apabila di padang masa saya ditanya, kamu pernah disumpah, tanggung jawabmu apa? Pensiunan saja harus bertanggung jawab sumpahnya, apalagi yang masih aktif. Ini minimal saya bisa memperingatkan, sama dengan Pak Said itu tadi. Kalau sendirian kan dengar. Maka saya konsultasilah dengan Pak Bahtiar Hamzah, senior saya, sama dengan Pak Kaban, Pak Din Samsudin, Pak Abdurrahim, kemudian Bu Husnul juga. Kelompok kecil itulah bicara-bicara. Melebar-melebar, mereka punya masing-masing, kumpul Pak Saididu. Awal-awalnya dengan Bang Yani, dengan Pak Denggolan, dan sebagainya. Nah, ini semuanya memang kita sakit hati. Sakit hatinya adalah dalam kondisi situasi seperti ini, kondisinya seperti ini.
Kan gitu. Maka kita bersama-sama menyampaikan suara hati nurani rakyat. Kondisi sekarang ini tidak normal memang. Karena dengan COVID ini terjadi pembekuan, proses pembekuan antara murid dengan guru, antara mahasiswa dengan dosen, antara manajer dengan pekerja, antara pemilik hotel dengan tamu, proses pembekuan. Akumulasi ini adalah bisa terjadi pembekuan hubungan antara rakyat dengan pemerintah, proses pembekuan ini. Inilah yang berbahaya, makanya harus diingatkan. Kita tidak mau dalam kondisi seperti ini kita diam-diam saja. Ini latar belakangnya. Dan kami pun menyampaikan tadi bahwa kalau kita hanya menyampaikan hal-hal yang kondisi nyata kemudian menyampaikan tuntutan, harus ada solusinya. Tadi saya sampaikan bahwa negara kita ini adalah negara yang luar biasa. Pada 10 Maret 2014, saya di depan Sivitas Akademika Universitas Indonesia. Saya bertanya sama mahasiswa, seandainya kamu sebagai presiden di negara, bukan negara kesatuan Republik Indonesia, dari analisa ahli-ahlimu bahwa negaramu akan menjadi krisis pangan, krisis energi, krisis air, kemudian melihat ada Indonesia yang bisa menyelamatkan negaramu karena dia punya potensi, apa yang kamu lakukan? Itu berdasarkan teori Thomas Malthus, di mana pertumbuhan manusia seperti deret ukur, makanan seperti dari hitung. Jadi suatu saat populasi tinggi dan berbahaya. Apa jawabannya? Satu, akan membeli undang-undang. Bukan saya Pak, mahasiswa ini. Karena itu termasuk pasca sarjana. Gimana caranya? Waktu itu saya masih Pangkostrat. Pangkostrat jangan pura-pura tidak tahu. Di DPR kan hanya komisinya kan sedikit Pak. Kalau untuk sebuah undang-undang, kita siram aja uang sekian, bisa. Mahasiswa itu. Kita menciptakan agen-agen yang kita ciptakan untuk menjadi pimpinan, untuk menjadi boneka-boneka kita. Jadikan Indonesia sebagai negara pasar. Adu TNI dengan Polri, kerdilkan, narkoba, dan lain sebagainya. Dan itu sebagian terjadi sekarang ini, 2014. Kemudian pada 24 Oktober 2017, di istana pun saya bicara, waspada terhadap kemungkinan senjata biologi yang dapat melumpuhkan suatu negara dan bisa terjadi epidemi. Saya tidak mengatakan apa yang saya sampaikan benar, tapi itu kejadian. Sekarang ini epidemi seperti itu. Nah, sampai kapan? Kita tidak tahu. Semuanya tergantung dari vaksin pasti. Vaksin itu pasti diuji coba. Nah, dalam kondisi seperti ini, tidak boleh bangsa ini hancur. Karena bangsa ini kalau dalam kompetisi global sekarang ini, sama-sama semuanya kena epidemi. Indonesia yang paling punya modal. Bukti saja sekarang ini. Bukti saja sekarang ini. Kenapa kok kita masih bertahan? Karena memang kita punya sumber daya. Jadi kalau kita, enggak usah jauh-jauh lah Pak Bung Kardi. Ke Cianjur Selatan saja, masuk ke dalam. Ada satu desa, dia punya, rakyatnya kalau jumlahkan punya 24 hektar sawah. Pak, Bapak di sini enggak bakalan kelaparan. Tapi uang enggak ada. Yang kedua, budaya kita ini luar biasa. Kita ingat waktu ojol tidak punya penghasilan. Apa yang terjadi? Di pinggir jalan ojol berderet-deret, orang berhenti, ada yang ngasih makanan, ada yang ngasih sembako, ada yang ngasih amplop. Itulah yang bisa menyebabkan kita sekarang masih bertahan. Ingat pada saat krisis 98, sama.
di Sulawesi justru makin kaya. Karena coklat, karena kopi dia jual, dapat dolar. Nah modal ini seharusnya benar-benar kita manfaatkan agar persaingan ini kita lebih punya modal lebih. Dengan mengelola ini dengan benar-benar. Contoh gampangnya saja. Kita sama-sama paham, pinjam dari luar negeri bunganya besar, kemudian menambah beban lagi, mencetak uang, akan terjadi inflasi. Tadi kami sarankan, kenapa enggak kita bikin e-rupiah? Transaksi pakai itu semuanya, tapi tidak bisa dirupiahkan. Bank memberikan, BI memberikan mencetak pokoknya 1.000 triliun. Kemudian semua yang transaksi dengan e-rupiah hanya dikenakan PPN ya contohnya 5% gitu. Mungkin ini akan bisa bergulir, tentu masih debatable ini. Yang kedua, sumber daya yang kita punya dioptimalkan seperti ikan dan budidaya ikan, dioptimalkan. Kita belum optimal. Agrobisnis juga sama. Kemudian perpajakan, khusus untuk perlengkapan rumah tangga dan transportasi, dibuat di dalam negeri. Ya paling-paling jelek lah. Ada beberapa komponen dari luar. Kemudian perpajakan, justru yang diproduksi dalam negeri ini, importnya dimasukkan barang mewah. Sehingga orang akan menggunakan produk kita sendiri. Bukan hanya teriak-teriakan saja. Kemudian ada pemberian bonus pajak bagi perusahaan-perusahaan yang mempunyai kos besar tentang buruh. Diringankan. Dengan demikian maka menyerap tenaga kerja buruh. Contohnya demikian. Kemudian pajak, semakin besar penghasilan, semakin tinggi pajaknya tentunya. Selanjutnya, sumber daya ini diberikan kepada swasta. Tetapi dengan kontrol dan aturan-aturan yang ketat. Diberi keringanan sehingga swasta tumbuh. Kalau tidak demikian, ditangani semua oleh pemerintah, itu komunis bisa terjadi. Beri peluang-peluang semacam ini. Nah inilah yang kami lakukan adalah karena kami benar-benar mencintai negara ini dan mencintai rakyatnya. Dengan demikian maka masukan-masukan ini adalah untuk menyelamatkan Indonesia. Kami berdiskusi keras kalau kami berdiskusi. Untuk menjadi kami aja ada 3 bulan Pak. Terakhir aja saya sembunyi. Biar muncul-muncul, tahu-tahu deklarasi saya nggak datang. Daripada nanti resistensi. Dan saya tidak mengajak teman-teman saya yang dari Purnawirawan TNI, tidak banyaknya sebagian saja. Karena resistensinya akan tinggi. Dia punya anak tentara dan sebagainya. Saya punya menantu juga tentara. Tapi saya bilang bahwa ini adalah harga mati karena sumpah saya. Kamu bisa seperti ini pun sekarang karena kamu anak tentara. Saya bisa seperti ini juga karena saya anak tentara. Sumpah itu yang harus saya pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Itu latar belakang saya melaksanakan ini. Kalau ada orang berbeda pendapat, sah-sah saja. Tapi yang jelas batin kita di kami adalah untuk menyelamatkan bangsa ini. Baik. Terima kasih Bung Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.